Pernah dalam suatu perjalanan pelayanan, mobil saya tiba-tiba mogok. Kemudian saya mencoba starter, nggak bisa-bisa. Terus saya minta tolong orang-orang di sekitar situ untuk mendorong mobil saya dan saya mengusahakan untuk di starter lagi. Setelah berulang-ulang dicoba tetap tidak bisa. Kemudian saya menelpon pembimbing saya yang rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Kemudian dia segera datang, memeriksa bagian-bagian mobil itu. Kemudian dia tertawa dan bertanya kepada saya, "Kapan terakhir kali kamu mengisi bensin mobil ini?" Rupanya mobil ini mogok karena bensinnya habis. Saya sibuk pergi ke sana kemari di dalam melakukan pekerjaan pelayanan sampai-sampai lupa mengisi bensin. Di dalam melakukan pelayanan urban, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa sangat sibuk melakukan berbagai aktivitas yang memang harus diselesaikan. Orang-orang yang memang harus kita jumpai. Masalah-masalah yang tidak kunjung selesai yang memang harus diselesaikan juga. Dan lama-lama kalau kita terus-menerus dalam cycle yang semacam ini, kita bisa running on empty. Bagaimana kita bisa menjaga perspektif dan kesegaran yang sehat di dalam kita melakukan pelayanan urban? Apa disiplin rohani yang dapat menolong kita dalam hal ini? Yang pertama, kita perlu menjaga keseimbangan antara kehidupan publik yang aktif dengan kehidupan privat yang kontemplatif. Yang saya maksudkan demikian. Sebelum kita melakukan berbagai kegiatan, aktivitas pelayanan sepanjang hari, kita perlu datang kepada Tuhan di dalam waktu teduh di pagi hari. Sebelum segala sesuatu, kita menyerahkan kepada Tuhan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang hari, orang-orang yang akan kita jumpai, dan diri kita supaya Tuhan dapat memakainya dengan leluasa sebagai instrumen di tangannya. Sesudah kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari, kita perlu datang lagi kepada Tuhan dengan eksamen, dengan pemeriksaan diri pada malam hari. Kita menelusuri jejak-jejak kehadiran Tuhan sepanjang hari itu. Kita review apa saja yang kita alami pagi, siang, sore. Kita melihat di mana jejak-jejak kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan kita memaknai, kita mensyukuri hal-hal yang terjadi dan juga hal-hal yang tidak terjadi dan menyerahkannya kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Yang kedua, di dalam pelayanan urban kita perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan keintiman persekutuan di dalam tim. Beratnya dan banyaknya tuntutan pelayanan seharusnya diimbangi dengan keindahan persekutuan di dalam tim. Karena pelayanan yang banyak dan berat ini bisa dirasakan jauh-jauh lebih ringan jika kita melakukannya bersama dengan orang-orang yang sehati, sahabat-sahabat rohani kita yang melayani bersama-sama. Tetapi kalaupun sebuah pelayanan itu ringan, tetapi dikerjakan bersama-sama dengan tim, yang justru tim itu menjadi sumber kelelahan rohani kita, maka yang ringan pun bisa dirasakan sangat berat. Jika kita punya tim pelayanan yang intim, yang baik, yang indah, itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita jaga dan kita syukuri. Yang ketiga, di dalam pelayanan urban kita perlu terus-menerus menjaga keseimbangan antara penggunaan kompetensi dengan pengembangan kapasitas. Gambarannya demikian. Jika ada seorang penebang pohon yang menebang pohon dengan menggunakan kapak, dia terus-menerus mengayunkan kapaknya kepada pohon itu dan dia merasa tidak perlu berhenti untuk mengasah kapaknya. Apa yang akan terjadi pada dia? Dia akan bekerja keras tetapi tidak efektif di dalam jangka panjang. Di dalam pelayanan urban, kadang-kadang berhenti dan mengasah kapasitas kita, itu kadang-kadang berasa seperti egois, seperti membuang waktu. Karena kita melihat kebutuhan begitu banyak, dan kenapa saya harus berhenti sejenak untuk hal-hal ini. Tetapi kalau kita mau efektif dalam jangka panjang, maka ini bukan suatu opsi. Kita perlu terus mengasah diri, mengasah kapasitas kita, supaya kita bisa lebih efektif lagi dalam pelayanan. Kita perlu belajar, kita perlu membaca buku, kita perlu memiliki mentor yang baik, orang-orang yang sudah lebih dulu berjalan di depan kita. Kita perlu mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Kapasitas kita bertambah, efektivitas pelayanan kita juga akan bertambah. Keempat, di dalam melakukan pelayanan urban, kita perlu sekali menjaga keseimbangan antara bekerja dengan berdoa, ora et labora, antara berusaha dan bergantung kepada Tuhan untuk usaha-usaha itu. Kita mengingat kisah Tuhan Yesus memberkati dan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan.
kemudian meminta kepada murid-muridnya untuk mendistribusikannya, membagikannya kepada 5.000 orang. Kita mengingat cerita Alkitab di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan sebagai pelayan-pelayannya kita diminta untuk menuangkan air ke dalam bejana. Tuhanlah yang punya sumber-sumbernya. Kita adalah saluran-salurannya. Tuhan adalah produsennya. Kita adalah distributor-distributornya. Bukan kita sumbernya, tetapi Tuhan. Dan Tuhan mau melibatkan kita untuk berbagian di dalam misinya. Kalau kita memiliki perspektif yang demikian, berdoa, berusaha, kita akan tidak takut kepada tantangan-tantangan baru. Karena Tuhanlah sumber yang memiliki sumber-sumbernya, bukan kita. Dan kita tidak akan sombong ketika suatu pekerjaan pelayanan berhasil dilakukan. Karena Tuhanlah yang melakukannya, bukan kita. Kita tidak akan frustrasi jika ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun inilah pekerjaan Tuhan. Dan kita adalah bagian dalam rancangan Tuhan yang besar itu. Saudara-saudara, jika kita ingin efektif dalam melakukan pelayanan urban di dalam jangka panjang, maka spiritualitas yang seimbang ini adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah kemewahan. Kita perlu dengan segenap hati di dalam segala kewaspadaan menjaga keseimbangan antara kehidupan publik yang aktif dengan kehidupan privat yang kontemplatif. Kita perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan keindahan persekutuan di dalam tim pelayanan. Kita perlu menjaga keseimbangan antara melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kompetensi kita, tetapi juga perlu belajar untuk mengembangkan kapasitas pelayanan kita. Kita perlu menjaga keseimbangan antara bekerja dengan berdoa, antara berusaha dengan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati.